Vietnam terlalu jumawa. Media Amerika Serikat puji kekuatan timnas Indonesia. Sintayong siapkan senjata rahasia di laga kedua. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas Vietnam terlalu jumawa, Sintayong siapkan senjata rahasia. Jelang perjumpaan dua musuh bebuyutan kawasan ASEAN tersebut, yakni antara Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam, tentu banyak pasang mata dari pencinta kedua kesebelasan yang menantikan duel ini. Apalagi mereka bertemu di level kompetisi yang lebih tinggi. Sementara itu, jelang perjumpaan tersebut, pemain Vietnam Pham Xuan Man mengakui sejumlah kelebihan yang dimiliki oleh Timnas Indonesia. Dalam kesempatan ini, ia mengakui skuad Garuda memiliki semangat juang yang tinggi. Selain itu, menurutnya Timnas Indonesia juga bermain sangat kompak. Seluruh tim menyaksikan pertandingan antara Timnas Indonesia dan Irak bersama-sama. Indonesia adalah tim dengan semangat juang yang sangat tinggi dan kekompakan antar pemain juga sangat bagus. Saya pikir laga selanjutnya akan sulit bagi Timnas Vietnam. Kelebihan Indonesia adalah semangat dan gaya bermain yang tidak takut kontak, kata Pham Xuan Man. Namun demikian, ia berpendapat bahwa ada jarak antar pemain bertahan Timnas Indonesia dengan gelandang. Pemain berposisi sebagai bek itu lalu berniat memanfaatkan ruang tersebut untuk meraih kemenangan. Namun sepertinya hal itu tidak akan mudah dilakukan. Sebab selain karena sederet pemain dan tim pelatih Timnas Indonesia telah melakukan evaluasi, Sintayong juga dipastikan telah mempersiapkan anak asuhnya agar tampil bagus. Dengan lantang, Sintayong pun mengatakan ia mengusung target kemenangan ketika bertemu dengan skuad asuhan Philippe Troussier. Kami kalah versus Irak pada pertandingan pertama di Piala Asia, tetapi kami akan mempersiapkan lebih baik untuk pertandingan berikutnya versus Vietnam. Persiapan itu agar kami dapat meraih kemenangan. Selain itu, Sintayong juga masih memiliki satu senjata rahasia yang hingga kini belum diturunkan, yakni Saint Patinama. Sang pemain pun menyatakan kesiapannya untuk turun bertanding saat Indonesia melawan Vietnam nanti. Sebagai talenta yang berkiprah di benua biru, tentu skill dan kemampuan dari Saint Patinama sangat dibutuhkan untuk Timnas Indonesia nanti. Di sisi lain, media asal Vietnam The Town 24/7 menyebut tim nasional Indonesia tidak ada harapan untuk menang saat berjumpa dengan skuad The Golden Star Warriors. Sebab tekanan yang diterima Garuda dinilai media Vietnam itu lebih besar, sehingga bakal kesulitan untuk mencari poin saat berjumpa pasukan The Golden Star Warriors. Karena alasan itu pula, The Town 24/7 menilai Timnas Indonesia akan tersingkir lebih cepat dari Piala Asia 2023 jika kalah dari Vietnam. Sebab laga terakhir Timnas Indonesia adalah melawan Jepang yang tentu sulit menaklukkan tim terkuat di Asia tersebut. Namun, semua bisa terjadi di sepak bola. Sebagai pendukung Timnas Indonesia, tentu kita wajib untuk optimis dan percaya bahwasanya Timnas Indonesia pasti bisa. Garuda mampu memberikan yang terbaik, semangat Garuda pasti bisa. Alasan Timnas Indonesia kalahkan Vietnam di Piala Asia 2023. Pertama, ambisi jaga asal lolos ke 16 besar. Diketahui Timnas Indonesia kini tengah terpuruk di dasar klasemen sementara grup D, yang mana Timnas Indonesia kalah 1-3 dari Irak belum mendapatkan satu pun poin. Dengan kondisi itu, Timnas Indonesia dipastikan bertekad kuat untuk menang saat melawan Vietnam. Bahkan Saint Patinama memastikan diri Timnas Indonesia mengincar banyak gol. Sebab hal itu yang bisa membuat Timnas Indonesia menjaga asal lolos ke 16 besar. Kami butuh mencetak gol melawan tim Vietnam jika ingin menang. Untuk melakukan itu, kami harus tampil apik saat bertahan dan menyerang balik. Tim harus tampil lebih kuat agar mengalahkan Vietnam, jelas Saint Patinama. Kedua, taktik Sintayong. Di bawah asuhan pelatih asal Korea Selatan itu, skuad Garuda memang terlihat makin berkembang. Media Vietnam The Town 24/7 pun bahkan menilai Sintayong punya banyak senjata rahasia untuk melawan Vietnam nanti. Kelincahan Yaakob Sayuri hingga lemparan jauh Pratama Arhan pun jadi sorotan. Tim Vietnam pasti harus sangat berhati-hati dalam hal ini. Bahayanya akan sangat konstan jika para pemain lalai bahkan untuk sesaat. Tulis The Town 24/7.
Ketiga, performa pemain makin ciamik. Hal itu telah terlihat saat melawan Irak di matchday pertama grup D kemarin. Karena dalam pertemuan sebelumnya melawan Irak, skuad Garuda diketahui kena bantai 1-5 dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tapi kini Marcelino CS bisa memberi perlawanan lebih berarti dan bahkan sempat menahan imbang Irak 1-1. Meskipun pada akhirnya harus kalah dengan skor 1-3. Hal inilah yang membuat timnas Indonesia dinilai berpotensi bisa mengalahkan Vietnam di Piala Asia nanti. Hal ini pun bahkan turut disorot oleh media Vietnam The Talk 24/7. Keempat, tekad hentikan rekor buruk. Alasan lainnya adalah tekad timnas Indonesia menghentikan rekor buruk kala melawan Vietnam. Sebab diketahui, skuad Garuda kerap mendapatkan kekalahan saat bertemu dengan tim ini. Dari 10 laga yang telah dilakoni dalam 10 tahun terakhir di berbagai ajang, Vietnam lebih unggul dari timnas Indonesia. The Golden Star Warriors sukses memenangkan 4 laga, sementara timnas Indonesia hanya bisa menang 1 kali. Sementara itu 5 pertandingan lainnya harus berakhir dengan skor imbang. Kelima, sudah sering melawan Vietnam. Hal ini terjadi karena kedua negara itu sama-sama berasal dari kawasan Asia Tenggara. Sayang ada banyak kompetisi yang bisa mempertemukan timnas Indonesia dengan Vietnam. Dengan seringnya pertemuan itu terjadi, maka skuad Garuda tentunya semakin mengenal permainan hingga kualitas dari sang lawan. Pemain timnas Indonesia Sain Patinama pun memastikan rekan-rekannya telah memiliki cara mengalahkan Vietnam. Saat ini saya dan rekan-rekan telah mengetahui keterbatasan Vietnam. Yang saya butuhkan saat ini adalah fokus di sesi latihan agar bisa main bagus, ujar Sain Patinama. Kekuatan Garuda diakui media Amerika bungkam 2 YouTuber yang rendahkan timnas Indonesia. Kenyataan pahit di laga perdana melawan Irak adalah timnas Indonesia harus kalah 1-3 dari Singa Mesopotamia. Namun demikian perlawanan Jordi Amat dan kawan-kawan tentu patut diapresiasi karena lawan mereka memiliki level yang jauh lebih baik. Sebab jika menilik pertemuan terakhir melawan tim Singa Mesopotamia, Indonesia harus tumbang dengan skor telak. Mengenai performa skuad Merah Putih di laga perdana bahkan sampai membuat media ternama asal Amerika ESPN pun turut menyoroti. Salah satunya adalah soal gol kedua Irak yang kontroversial karena berbau offside. Menurut ulasan mereka, keberanian Sintayong melakukan protes menjadi hal yang menarik di laga tersebut. Melawan Vietnam di laga kedua, ESPN menilai bahwa timnas Indonesia masih memiliki kas untuk lolos ke babak selanjutnya. Meski tidak mudah, mengincar posisi ketiga terbaik jadi jalan tepat untuk melewati fase grup. Secara keseluruhan, skuad Garuda dengan pemain mudanya dikatakan sudah membuktikan diri bahwa mereka layak untuk bermain di Piala Asia. Namun dalam turnamen di mana tim yang berada di peringkat ketiga juga memiliki kesempatan untuk melaju ke babak sistem gugur. 3 poin mungkin sudah cukup. Sekarang mereka telah membuktikan kepada banyak orang dan diri mereka sendiri bahwa mereka memang layak berada di Piala Asia. Tulis ESPN. Sementara itu, 2 pengamat sepak bola, Reynoso dan Soltero, yang sebelumnya mengatakan bahwa Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan tak memiliki peluang untuk lolos ke babak berikutnya, bahkan menyebut skuad asuhan Sintayong hanyalah sekumpulan anak muda yang bermain TikTok. Pada akhirnya harus terkejut melihat kekuatan timnas Indonesia yang sesungguhnya. Bahkan 2 pundit ini mengaku kagum bagaimana anak asuh Sintayong memainkan sepak bolanya. Terlebih saat babak pertama, mereka juga menyoroti proses terjadinya gol Indonesia yang bermula dari pergerakan Yaakob Sayuri. Setelah ketinggalan, Indonesia tenang dan kita melihat di pertengahan babak pertama. Mereka bagus memainkan kaki. Ferdinand di kiri, Sayuri kanan, dan Struijk di striker sangat bagus. Mereka benar-benar memainkan sepak bola yang bagus. Mereka mencoba untuk bermain, 1-2 kombinasi dimainkan. Luar biasa, Sayuri lari dengan cepat, membuat kolong nutmeg back Irak. Ini adalah dribbling paling agresif di turnamen Piala Asia 2023. Dan mengirim umpan ke Marcelino Ferdinand mengantarkan jadi 1-1 untuk timnas Indonesia.